Adik-adik hari ini ada yang puasa? Ada. Coba tunjuk tangannya biar kakak lihat. Oke, semua ya. Tepuk tangan dulu. Iya, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan belajar bersama, kita akan melakukan kegiatan praktek bersama, sama-sama belajar adik-adik dan kakak-kakak di sini. Sebelum itu kita akan berkenalan dulu. Ada yang bilang bahwa tak kenal maka tak saya. Kuat. Tak kenal maka tak saya. Tak kenal maka tak saya. Sekali lagi, tak kenal maka tak saya. Saya. Seperti itu ya. Tak kenal maka tak saya. Oke, coba berdiri dulu adik-adik. Ayo berdiri. Kak Dia, Kak Gege mungkin boleh di depan, Kak Vindi, Kak Yulia. Ya, mungkin kakak cowok. Semangat. Itu salah. Nama saya Fadil Zindabe. Saya datang di sini bersama teman-temanku. Namanya Fatimah. Oke, baik. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kailan saya di Panggung Kalida. Saya datang sama teman-temanku. Namanya Oke, kasihkan ke temannya. Iya, ini kapal yang dipakai untuk melakukan pelayanan medis. Asal mulanya kapal ini, jadi kapal ini sebelumnya itu ada satu yayasan yang bernama Dr. Share. Yayasan Dr. Share itu apa? Yayasan Dr. Share adalah yayasan dokter peduli. Yayasan yang membantu untuk melakukan pelayanan medis di daerah 3T, terpencil, tertinggal, dan terluar. Kenapa itu terjadi? Karena kita mau untuk menyetarakan setiap pelayanan medis dari seluruh Indonesia ini. Nah, di dalam Dr. Share sendiri, pelayanan medisnya itu tidak dipungut biaya. Tidak ada pembayaran Rp1.000 pun tidak ada. Jadi pelayanannya bersifat. Nah, setelah gerakan melingkar, habis itu isi bagian dalamnya. Jadi kita selesaikan dulu sebelah-sebelah biar gak ada yang kelupaan. Ya, bagian dalam. Nanti juga gerakannya melingkar. Nanti gerakannya melingkar begini ya, biar busnya gak luka. Oke. Nah, habis itu kita sikat yang bagian depan. Kalau sikat bagian depan, itu kan teman-teman tadi harus dari busi ke inang. Jadi sikatnya begini. Ya. Kalau misalnya teman-teman nanti sikatnya bolak-balik kayak begini, nah ini yang bikin dia sering berdarah saat sikat gigi. Ada yang sering berdarah nggak saat sikat gigi? Nah, itu salah satu tanda sikat giginya masih belum benar ya. Jadi nanti di rumah dibenerin. Nah, habis itu yang bagian bawah juga dari gusi ke bagian gigi. Nah, habis itu kita pindah ke bagian sebelah kanan. Sebelah kanan sama gerahamnya, terus bagian luar, geraham atasnya juga, bagian luar dengan bulat-bulat tadi, bagian dalam juga bulat-bulat. Nah, jangan lupa kita di bagian samping lengannya ya, lengan si korbannya. Ayo. Kita tempelkan lutut kita ke lengannya, terus kita akan mulai mencari posisi mana yang pas untuk melakukan pijat jantung, jadi ditekan dadanya. Nah, posisinya itu ada di tengah-tengah dada. Jadi di tengah dada ini, kalau misalnya kalian rasakan, kan datar ya, nggak kayak di samping kayak gitu kan. Kalau ini ada tulang-tulangnya, kalau misalkan di tengah kan tulangnya datar ya. Nah, ini pas di tengahnya kalian cari. Terus setelah itu baru kita mulai
regurgitasi jantung paru. Kamu nulis pakai tangan kanan atau kiri? Hah? Tangan kanan. Kalau misalkan pakai tangan kanan, berarti tangan kanannya di atas kursi. Ini ada tanda peradangan, ya. Kemudian ada bunyi gravitasi atau bunyi khas pada patah tulang. Oke, misalnya didapatkan 5 tanda itu, jadi kita lakukan saja pembidayannya. Pertama, yang pasti kita nggak boleh menggerakkan kaki si korban, karena kita udah curiga patah tulang, menggerakkan itu malah membuat cedera lebih. Jadi kita pastikan penanganan kita itu tidak memberikan cedera yang menambah cedera pada pasien atau korban. Nah, biasanya 2 atau 3 balut itu cukup untuk melakukan bidah ini, ya. Kalau bidahnya lebih panjang sedikit begini nggak apa-apa, karena nanti pasien ini pun kalau dievakuasi atau diangkat, dia akan menggunakan stretcher atau tandu, ya. Tahu tandu, ya, dia akan berempat gitu. Oke, mungkin sampai sini ada. Sama temennya lagi main bola, tiba-tiba temennya tergeletak jatuh. Kapan berlari menghampiri temennya. Siapa namanya? Temennya? Benny, namanya Benny, ternyata tergeletak. Oke, yang pertama kita lakukan adalah tadi cek keamanan, ya. Keamanan kita, keamanan si pasiennya, dan keamanan lingkungannya. Keamanan lingkungan berarti lingkungannya sekarang sedang berada di tengah lapangan sepak bola, ya. Jadi itu aman untuk melakukan pertolongan, ya. Kemudian setelah itu kita cek respon pasiennya. Pak, Ben. Pak, kalau ternyata tidak respon, Kan namanya kita Benny. bisa minta tolong teman kita untuk memanggil bantuan atau menyuruh teman kita menelpon orang untuk mencari bantuan, ya. Kemudian silakan aku minta tolong Kak Yulia tolong telepon puskesmas atau rumah sakit terdekat, ada pasien tidak sadarkan diri di lapangan bola ini. Oke, setelah itu, setelah pastikan dia memanggil bantuan, kita cek nadinya. Kita cek nadi sekaligus kita harus melihat dada dan perutnya untuk mengecek pernafasannya. Jadi kalau bisa kita lakukannya itu secara simultan, secara bersamaan, dua-duanya kita lakukan, ya. Kemudian setelah itu maksimal kita lakukannya itu 10 detik. Kalau 10 detik kita tidak teraba,
nadi dan kemudian tidak melihat pernafasannya, berarti kita langsung lanjutkan ke pemberian resusitasi jantung parunya. Udah pernah lihat kan pemberian resusitasi jantung bagaimana? Ini dipraktekkan ya sama kekuatan ya. Nah, pertama cara berlututnya. Berlututnya di samping, ininya terbuka, sejajar sama bahu, lalu Nempel, harus nempel ke lengan pasiennya ya. nempel ke tangannya pasien. Nah, setelah itu kita mulai mencari bagian tengah dadanya. Bagian tengah dada di sini ya. Nah, kita harus memijat sesuai ritme dari ini. Yuk. Nah, dilihat ya, Kafatan nih, tangannya lurus sama dadanya. Jadi, nggak boleh bengkok supaya tenaganya dari bahu langsung ngasih ke dada. Kayak gitu. Tangannya bentuknya kayak gini, ada di tengah dada. Begitu ya. Ada yang nggak kelihatan? Kelihatan semuanya ya.